hukum jual beli online. Ketika kita jual beli secara online, maka baik penjual atau pembeli harus sama-sama jujur. Yang pertama penjual. Ini ketika dia memang jualan tisu, ya tisunya difoto Pak. Tisunya difoto. Kalau memang barangnya ini yang mau dijual, barang yang tayun tertentu harus itu, maka ya harus itu. Tapi kalau barang ini bisa ada mithelnya, ada sesamanya, misalnya HP baru tipe A100 misalnya ya, maka boleh semisal kita memasang gambar walaupun itu brosur ya, tapi memang kalau A100 itu ya seperti itu bentuknya, cuma nanti pesan warnanya merah atau biru seperti itu. Tapi kalau barang ini memang yang barang jenengan minta yang takyin, misalnya barang bekas ya, barang bekas kan melihat ciri fisiknya ya, karena kan tidak standar. Ada 3 HP misalnya 3 HP. Saya pilih yang tengah itu, misalnya pesan seperti itu. Maka yang diberikan juga harus yang tengah itu, kalau memang itu tidak ada persamaannya yang lain. Kalau barang bekas kan tidak ada persamaannya Pak. Saya HP sing iki lho Mas sing enek casinge kaya iki, sing kuwi. Bukan yang itu. Karena kalau barang bekas ini satu dengan yang lain kan berbeda. Mungkin dari fisiknya kelihatan bagus, sing sijine rada elek. Lah kalau kemudian sampean pesan yang terlihat itu bagus itu tadi, ketika sampai di rumah ternyata jelek, ya, ini bagaimana? Ya dosa Pak penjualnya, karena apa? Dia sudah berbohong. Terus bagaimana? Bisakah kita dilindungi hak kita secara fikih? Bisa, ada namanya khiyar. Khiyar itu ada 3. Ada khiyar majelis, khiyar app, khiyar syarti. Khiyar majelis itu khiyar selama masih bertemu seperti ini. Mas Joko tukunan HP ku, iki 2 juta. Nggih kula tumbas. Kalau 5 detik kula berubah pikiran. Ndak situ Mas kene, ndak situ. Duitnya tak balekne. Oleh. Utawa Mas Joko balen mboten tamtu. Kula mboten oleh, tak denda 50.000, ndak oleh, Pak. Ini yang sering terjadi, lek ras itu denda. Lah haram itu Pak, denda-denda itu. Ini sering terjadi, tak tuku sepeda motormu terus sesuk. Ndak situ. Wes lek ras itu kowe tak rugeni 1 juta ya, dosa apa itu? Ya kecuali yang pembelinya ini sungkan, wes Pak, nggih kerugian sama entahnya. Itu kalau dia memberikan sendiri sukarela tidak apa-apa. Tapi kalau kita yang menentukan, wah awakmu balik nih dagangan kene, denda, tidak boleh seperti itu. Itu namanya khiyar majelis selama masih bertemu. Khiyar syarti, khiyar syarat, ada perjanjian selama 3 hari. Kalau 3 hari nanti mungkin bojoku ndak demen, mbokku ra demen, kok tak balik nih. Ada khiyar app itu karena cacat, ya. Karena cacat ternyata jaremu barangnya mulus, ternyata masa tak buka neng kene akeh goresane ndak sido ya Pak. Ini karenanya app. Maka ketika jual beli online seperti itu, maka ada khiyar app sebetulnya boleh dikomplainkannya, ini saya kembalikan karena tidak sesuai dengan kriteria. Itu secara fikih boleh, dan sana penjual harus menerima kembali barangnya tanpa ada persyaratan apapun. Itu kalau sama-sama ngerti hukumnya harusnya seperti itu. Makanya bolehkah jual beli online seperti itu? Tetap diperbolehkan. Karena apa? Karena ini termasuk yang kedua itu tadi, mausufin fid dhimmah, barange urung ketara tapi ada sifat-sifatnya yang oh iki ngene, aku tuku HP sing ngene itu boleh. Walaupun sama nang barange. Misalnya saya tak ceritanya ya, kalau di HP canggih Pak, bisa untuk baca Al-Quran online, kemudian bisa untuk mengetahui arah kiblat, namanya Samsung tipe B, sama tertarik. Kalau nggak pengen tumbas, barangnya pun tuh, derengan dan barangnya, cuma nek sama pesen regane 1 juta, ini kan sama tidak melihat barangnya, tapi boleh. Nanti kalau barangnya datang, ini barangnya diberikan kepada panjenengan, ini boleh. Makanya jual beli ada 3 itu tadi, ya. Yang pertama adalah musyahadah yang terlihat, yang kedua ini barangnya belum ada tapi mausufin fid dhimmah,
Jadi masih dalam apa nggih? Belum ada tapi sudah disifati ngene seperti itu. Yang ketiga barangnya ora enek. Niki sing ra oleh iki sing barangnya ra enek. Contone barangnya ra enek iki piye? Saman gelem tuku manuk kacerku. Endi? Kae ning wetas mabur mang tukun. Uberen golek kenek mene iki ndak oleh ngoten niku. Nggih, jadi ngoten Pak, boleh selama memang ada kriteria yang jelas, ada sifat-sifat yang jelas, nggih. Yang tidak boleh itu kalau tidak jelas jual HP ngono tok, HP tipe ini, tidak dijelaskan apakah baru, apakah bekas, sifatnya bagaimana, gambar yang tidak enak, itu tidak boleh. Saman ketika membeli pun ya saman ya keliru, wong barang tidak jelas kok dibeli. Itu namanya bai'ul hurur, jual beli yang mengandung napa nggih hurur niku ya ketidakjelasan.